Majelis Hakim memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, marilah kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis 30 September 2025, Sidang Pengadilan Agama Sejunjung memeriksa dan mengadili perkara pembatalan perkawinan nomor 3 PDTG PA 2025 PA Sejunjung antara Afridiana binti Syahril sebagai pemohon melawan Ahmad Fauzan bin Syamsiar sebagai termohon. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan dipanggil para pihak. Dipanggil masuk perkara nomor 3 garing PDTG garing 2025 garing PA Sijunjung, pembatalan perkawinan antara Afridiana binti Syahril sebagai pemohon melawan Ahmad Fauzan bin Samsiar sebagai termohon. Para pihak dimohon untuk memasuki ruang sidang. Bagaimana hari ini Pak Bu? Apakah sehat? Sehat, Sebelum Pak. persidangan kita mulai, kami harus memeriksa identitas para pihak Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Baik. Nama Afri. Nama Ibu Afridiana binti Syahril. Apakah betul itu nama Ibu? Pak, bawa KTP-nya ke depan, Bu. Ini, Bu. Kan duduk. Dan ya, Pak Ahmad Fauzan bin Syamsiar. Pak, betul itu nama Bapak? Iya, Yang Mulia. Akan bawa KTP-nya ke depan, Pak. Silakan itu, Pak. Kasih Yang Mulia. Bu Afridiana binti Syahril. Nah, itu tempat tanggal lahir di Sejunjung, betul, Bu? Nah, agama Islam. Apakah betul Islam, Bu? Pendidikan terakhir SLTA ya. Pekerjaan Ibu sekarang apa, Bu? Nggak ada ke sawah misalnya atau ke ladang itu? Nggak ada ya. Wah. Tinggalnya di mana sekarang, Bu? Emang di KTP emang di Jorong Sejunjung ini? Ya. Bapak Ahmad Fauzan bin Syamsiar. Iya, Yang Mulia. Bapak agama Islam, Pak? Islam, Yang Mulia. Kerjaan terakhir SLTA ya? Iya, Yang Mulia. Pekerjaan wira swasta. Benar, Yang Mulia. Baik. Baik, Bapak Ibu. Bu. Tujuan Ibu datang ke sini apa, Bu? Untuk pembatalan pernikahan, Pak. Pembatalan pernikahan? Iya, Pak. Nah, apakah tidak bisa dipertimbangkan kembali, Bu? Keinginan Ibu itu untuk pembatalan perkawinan. Nah, mengingat kehidupan Ibu rumah tangga selama ini kan sudah dijalani.
juga sudah kami berharap kepada Ibu tuh kan, untuk urungkanlah pembatalan pernikahan ini, Ibu. Tidak bisa, Pak. Saya tetap ingin membatalkan pernikahan saya, Pak. Nah, bagaimana, Pak? Istri Bapak tuh tetap dengan pembatalan pernikahannya, tidak mau berdamai. Bagaimana tanggapannya Bapak? Kalau dari saya Pak, saya ingin istri saya mempertimbangkannya lagi dan untuk melanjutkan rumah tangga ini Pak. Nah, baik. Bapak Ibu, persidangan di pengadilan agama itu sekarang itu bisa melalui court namanya. Court itu adalah proses persidangan itu secara online. Jadi kita membuat akunnya terlebih dahulu. Itu nanti untuk persidangan selanjutnya itu bisa melalui court nantinya, Bu. Nah, sebelum itu saya tanya dulu kepada Bapak Ibu, untuk persidangan berikutnya, gitu kan? Apakah maukah Bapak atau Ibu untuk misalkan persidangan secara court gitu? Mana Bapak Ibu? Mau, Pak. Nah, baik, kalau mau, untuk selanjutnya itu adalah mediasi. Nah, untuk mediasi ini akan jelaskan. Sebelumnya kami perlu menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya sebelum kita lanjut masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara, Bapak dan Ibu diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu. Dan ini sesuai yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama. Jadi mediasi ini bertujuan agar Bapak dan Ibu nantinya bisa memperoleh kesepakatan secara damai, adil, dan saling menguntungkan bagi Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu nantinya dalam proses mediasi ini akan dibantu oleh seorang mediator, yang mana mediator ini berasal dari hakim dan juga non-hakim yang terdaftar di pengadilan kami. Jadi bagaimana Pak, Bu? Apakah Bapak dan Ibu sendiri yang akan memilih hakim mediatornya atau kami majelis hakim yang menentukan mediatornya? Majelis hakim saja, Pak. Baik. 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 Selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu paham mengenai mediasi tadi? Paham, Pak. Karena Bapak dan Ibu sudah paham dengan penjelasan mediasi yang dijelaskan oleh yang anggota tadi, jadi silakan Bapak dan Ibu nantinya maju ke depan untuk menandatangani blanko terkait penjelasan mediasi oleh majelis hakim. Silakan ke depan Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, setelah majelis hakim berdiskusi mengenai mediator, jadi kami menunjuk kepada saudari Messi Ayu Putri sebagai mediator untuk nantinya. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau tidak ada maka sidang ditunda. Silakan Pak Ibu meninggalkan ruangan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang pada hari ini selesai dan ditutup. Sidang pada hari ini Kamis 25 September 2025 ditutup. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baiklah, sebelum memulai persidangan, marilah kita berdoa dulu. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada tanggal 27 Oktober hari Senin,
Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan nikah nomor 3 PDTG 2025 PASJJ antara Afridiana binti Syahril sebagai pemohon melawan Ahmad Fauzan bin Syamsiar sebagai termohon. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan dipanggil para pihak. Dipanggil para pihak nomor perkara 3-PDT-G-2025 PA-SJJ memasuki ruangan sidang. Bagaimana keadaan pemohon dan termohon? Apakah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Pada persidangan sebelumnya, para pihak telah melaksanakan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapainya kesepakatan antara pemohon dan termohon. Oleh karena itu, persidangan hari ini dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban dari termohon atas permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon. Apakah termohon telah menyiapkan jawaban tertulis dan lisan atas permohonan pemohon? Baik, silakan termohon menyampaikan jawabannya di persidangan ini. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenankanlah saya selaku termohon menyampaikan jawaban atas permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon sebagai berikut. Pertama, yaitu bahwa termohon menyatakan kebenarannya dari pemohon pada poin 1, poin 2, dan poin 3. Kedua, bahwa pada poin 3, termohon dengan tegas membantah adanya paksaan, tekanan maupun ancaman dalam perkawinan ini. Bahwa apabila benar terdapat paksaan, seharusnya pemohon menolak sejak awal atau segera mengajukan upaya hukum, bukan justru menjalani perkawinan selama bertahun-tahun. Yang ketiga, bahwa termohon tidak pernah mengetahui adanya ancaman terhadap pemohon maupun pihak lain. Dalil tersebut merupakan pengakuan sepihak yang tidak dapat dibuktikan secara hukum. Keempat, bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya ancaman serius terhadap keselamatan pemohon maupun pihak lain adalah tidak benar dan tidak berdasar, serta tidak pernah diketahui maupun dibuktikan keberadaannya oleh termohon. Kelima, bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon setelah bertahun-tahun perkawinan berlangsung menunjukkan bahwa pemohon telah menerima dan mengakui perkawinan tersebut secara hukum dan fakta, hingga tidak memenuhi unsur paksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Keenam, bahwa alasan pemohon yang menyatakan baru berani mengajukan permohonan karena adanya perlindungan pihak berwenang adalah alasan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan suatu perkawinan biasa. Ketujuh, bahwa oleh karena perkawinan antara pemohon dan termohon telah memenuhi hukum dan syarat perkawinan serta tidak ada cacat hukum dalam pelaksananya, maka permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon patut untuk ditolak. Baik, jawaban termohon telah disampaikan secara lisan di persidangan ini. Panitera, mohon dicatat jawaban termohon tadi. Baik, Yang Mulia. Baik, terhadap jawaban termohon tersebut, apakah pemohon ada tanggapan? Ada, Yang Mulia. Baik, atas jawaban tersebut, pemohon diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan atau replik secara tertulis pada persidangan berikutnya. Selanjutnya, karena agenda persidangan hari ini telah selesai, maka Majelis Hakim akan menunda persidangan. Dari Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 29 Oktober 2026 dengan agenda penyampaian replik dari pemohon. Para pihak diperintahkan hadir tanpa dipanggil kembali
Karena pemberitahuan ini dianggap sah dan patut, sidang ditunda. Silakan Bapak Ibu meninggalkan ruangan. Sidang selesai dan ditutup. Persidangan hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Para majelis dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang perkara nomor 3 garing PDTG garing 2025 garing PA Sijunjung antara Afridiana binti Syahril sebagai pemohon melawan Ahmad Fauzan bin Samsiat sebagai termohon pada hari ini Rabu 29 Oktober 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Panitera hadirkan para pihak. Dipanggil para pihak berperkara nomor 3 PDTG garing 2025 garing PASJJ antara Afridiana binti Syahril sebagai termohon melawan Ahmad Fauzan bin Samsiat sebagai termohon. Dipersilakan masuk. Masuk, Bu. Duduk di situ ya, Bu. Duduk di situ, Pak. Baik, Ibu pemohon, apakah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Bu. Saudara tergugat? Siap. Baik. Saudara pemohon, apakah selama seminggu ini sudah ada upaya perdamaian dengan termohon? Tidak. Saudara termohon bagaimana? Belum ada perdamaian, Bu. Baik, karena perdamaian tidak tercapai, maka agenda hari ini adalah penyampaian replik dari pemohon atas jawaban termohon yang telah disampaikan pada sidang lalu. Saudara pemohon, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap, Yang Mulia. Silakan serahkan salinannya kepada majelis dan juga kepada termohon. Silakan Ibu. Baik, saudara pemohon, silakan dibacakan atau dijelaskan poin-poin keberatan Anda. Baik, di dalam replik saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting atas jawaban yang sudah diberikan oleh termohon. Terhadap dalil termohon sendiri pada poin 1 bahwa saya mencatat dan membenarkan pengakuan termohon atas poin 1, 2, dan 3 permohonan saya. Pengakuan termohon terhadap poin 3 itu adalah pengakuan daya paksa, di mana termohon itu tidak menyangkal adanya putusan wali adol. Jadi hal ini itu sudah membuktikan secara hukum bahwa sejak awal itu saya memiliki pilihan pria lain dan telah menempuh jalur hukum untuk menolak pernikahan ini dengan termohon. Namun tetap dipaksa oleh keadaan dan ancaman keluarga, bahwa oleh karena itu dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta hukum yang tidak lagi dipersengketakan dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Lalu yang kedua itu terhadap dalil termohon pada poin 2 bahwa saya menolak dengan tegas dalil termohon. Bantahan termohon mengenai tidak adanya paksaan adalah tidak berdasar. Justru adanya putusan wali adol sebelum pernikahan itu sudah membuktikan secara terang-menerang bahwa tidak ada kesukarelaan dari saya. Jadi mengapa saya bertahan bertahun-tahun? Karena adanya ancaman nyawa terhadap laki-laki pilihan saya. Hukum itu tidak boleh menyalahkan korban yang bertahan demi menyelamatkan nyawa orang lain. Lalu yang ketiga, terhadap dalil termohon pada poin 3 bahwa saya menolak dengan tegas dalil termohon yang mengaku itu tidak mengetahui adanya ancaman. Termohon itu sebagai suami yang tinggal satu rumah selama bertahun-tahun tidak mungkin tidak mengetahui adanya tekanan besar dari orang tua saya. Penyangkalan termohon itu hanyalah strategi untuk menghindari fakta bahwa perkawinan ini berdiri di atas landasan yang cacat sejak
awal. Lalu yang keempat, terhadap dalil termohon poin keempat bahwa saya menolak dengan tegas dalil termohon. Ancaman yang bersifat serius adalah alasan yang sah secara hukum untuk menimbulkan ketakutan luar biasa. Ketidaktahuan termohon tidak menghapus fakta bahwa kehendak bebas saya itu telah mati saat akad nikah diucapkan. Lalu yang kelima, terhadap dalil termohon poin kelima bahwa saya itu menolak dengan tegas argumen termohon mengenai jangka waktu, menekankan pada saat terjadinya perkawinan. Jika pada saat akad nikah berlangsung terhadap ancaman, maka syaratnya itu sah, pemberian persetujuan itu telah cacat. Waktu bertahun-tahun yang terlewati adalah masa penyanderaan mental bagi saya, bukan masa penerima sukarela. Status hukum istri selama ini hanyalah status formalitas di bawah bayang-bayang intimidasi ayah saya sendiri. Yang keenam, terhadap dalil termohon, poin keenam bahwa saya itu menolak dengan tegas dalil termohon. Justru tindakan saya yang baru berani melapor setelah adanya jaminan keamanan dari kepolisian membuktikan bahwa ancaman selama ini sangat nyata dan berbahaya tanpa perlindungan pihak berwenang. Saya tidak mungkin berani melawan arus intimidasi keluarga. Ini adalah dasar hukum yang sangat kuat yang menunjukkan kapan masa paksaan itu baru benar-benar berakhir. Lalu yang terakhir itu adalah dalil termohon pada poin ketujuh. Saya sangat menolak dengan tegas dalil dari termohon. Perkawinan memang tampak memenuhi rukun secara administrasi, namun secara material dan hakiki telah terjadi pelanggaran serius. Perkawinan yang diawali dengan ancaman pembunuhan terhadap pihak ketiga adalah bentuk pemaksaan kehendak yang paling nyata. Oleh karenanya, permohonan perdata ini sangat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya. Mungkin sekian dari replik saya. Baik, saudara termohon, apakah saudara sudah mendengar dan memahami replik yang dibacakan oleh saudari? Sudah, dan saya memahaminya yang mulia. Saudara termohon, atas replik pemohon tersebut, saudara memiliki hak untuk menjawab kembali atau memberikan duplik pada persidangan berikutnya. Apakah saudara siap? Apakah saudara akan menyiapkan duplik? Benar yang mulia, saya akan menyiapkan dupliknya. Baik, karena pemohon telah menyampaikan replik dan termohon akan menyiapkan duplik, maka persidangan hari ini ditunda. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 31 Oktober 2025 dengan agenda duplik dari termohon. Para pihak diperintahkan hadir tanpa dipanggil kembali. Sidang ditunda. Pak Ibu silakan meninggalkan ruang sidang. Siap. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini telah selesai dan ditutup. Baik, sebelum memulai persidangan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dipanggil para pihak. Dipanggil para pihak berperkara dengan nomor perkara 3/PDTG/2025 PA Junjung untuk memasuki ruang sidang utama. Baik, apakah saudara pemohon dan termohon sehat pada hari ini? Yang mulia. Apakah siap mengikuti persidangan Ibu? Siap yang mulia. Bapak gimana? Siap yang mulia. Baik, saudara termohon sesuai dengan agenda sidang yang lalu, apakah saudara sudah siap dengan duplik atau tanggapan tertulis saudara? Siap yang mulia. Silakan serahkan salinannya kepada majelis hakim dan juga kepada pihak pemohon. Saudara termohon, silakan jelaskan secara garis besar apa saja poin utama dalam duplik saudara untuk menanggapi replik pemohon. Baik, yang pertama
pertama, termohon menolak dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan bahwa pengakuan termohon merupakan pengakuan adanya daya paksa putusan wali adal yang nomor 86 PTTP 2017 PA BSK tidak dapat dimaknai sebagai bukti adanya paksaan dalam perkawinan antara pemohon dan termohon. Karena putusan tersebut hanya berkaitan dengan penetapan wali nikah dan tidak membuktikan adanya ancaman, intimidasi, ataupun pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, termohon tetap ada jawaban semula bahwa perkawinan dilangsungkan akad nikah secara sah, terbuka dan tanpa keberatan dan dari pemohon pada saat nikah dilaksanakan. Fakta bahwa pemohon menjalani kehidupan rumah tangga selama bertahun-tahun sebagai istri sah, termohon menunjukkan adanya penerimaan dan persetujuan nyata, sehingga dalil paksaan yang dikemukakan belakangan tidak beralasan hukum. Yang ketiga, termohon membantah keras dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon mengetahui adanya ancaman dari orang tua pemohon selama hidup bersama sebagai suami istri. Termohon tidak pernah menyampaikan adanya tekanan, ancaman, atau ketakutan pada termohon. Anggapan bahwa termohon pasti mengetahui hanyalah asumsi sepihak yang tidak didukung alat bukti yang sah. Yang keempat, akad nikah antara pemohon dan termohon telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, dihadiri oleh wali, saksi, serta pejabat yang berwenang. Tidak terdapat paksaan yang nyata, langsung, dan dapat dibuktikan pada saat akad nikah berlangsung. Oleh karena itu, dalil pemohon bahwa kehendak bebasnya telah hilang pada saat akad nikah tidak terbukti secara hukum. Yang kelima, mengenali dalil pemohon terkait jangka waktu. Termohon menegaskan bahwa keberlangsungan perkawinan tidak dapat diabaikan. Hukum memandang sikap diam dan berkelanjutan hidup berumah tangga sebagai bentuk penerimaan. Dalil penyanderaan mental merupakan penilaian subjektif pemohon yang tidak dikenal dalam hukum positif dan tidak dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan. Yang keenam, termohon menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa keberanian pemohon melapor setelah adanya jaminan keamanan dari pihak kepolisian membuktikan adanya paksaan. Justru keterlambatan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat keadaan memaksa yang bersifat terus-menerus dan nyata. Apabila ancaman tersebut benar-benar ada dan serius, seharusnya pemohon menempuh upaya hukum sejak awal atau setidaknya dalam waktu yang wajar setelah perkawinan berlangsung. Yang terakhir itu, dengan demikian, meskipun secara administratif perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat, termohon menegaskan bahwa secara material tidak terbukti adanya pelanggaran pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalil pemohon mengenai pemaksaan kehendak tidak didukung bukti yang cukup dan hanya merupakan pengakuan sepihak. Begitu yang mulia. Saudara pemohon, apakah sudah mengerti dengan yang dijelaskan oleh saudara termohon? Sudah yang mulia, namun saya tetap pada bantahan saya sebelumnya. Baik, karena saudara termohon sudah menyerahkan dan menjelaskan poin dupliknya, maka dengan ini tahap jawab menjawab antara pemohon dan termohon cukup dan selesai. Agenda selanjutnya adalah pembuktian. Saudara pemohon, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi saudara untuk menguatkan dalil gugatan saudara? Belum yang mulia, saya minta waktu untuk menyiapkan saksi-saksi beserta bukti yang lainnya yang mulia. Baik, bagaimana termohon, apakah keberatan dengan waktu 1 minggu? Tidak yang mulia. Nah, untuk memberikan kesempatan kepada pemohon menyiapkan bukti-bukti dan saksi, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 13 November 2025. Apakah saudara pemohon dan termohon ada pertanyaan? Tidak yang mulia. Saudara pemohon? Pemohon. Tidak yang mulia. Baiklah, sidang pada hari ini ditunda sampai tanggal 13 November 2025. Diperintahkan kepada para pihak agar hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa perlu dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Baik, Bapak, Ibu, dan Bapak dan Ibu boleh keluar.
Sidang hari ini selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum persidangan kita mulai, marilah kita membacakan doa. Sesuai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panggil Para pihak nomor perkara 3 garing PDTG garing 2025 garing PA Sijunjung untuk memasuki ruang sidang. Baik, Ibu Afridiana. Apakah Ibu sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Baik, Bapak Ahmad Fauzan, apakah sehat hari ini? Yang mulia. Apakah Ibu dan Bapak siap melanjutkan persidangan pembuktian pada hari ini? Siap, Bu. Baik, agenda sekarang yaitu pembuktian dari pihak pemohon. Apakah Ibu sudah menyiapkan alat bukti berupa berkas ataupun saksi-saksi? Sudah, Bu. Baik, selama persidangan ini ditunda, apakah ada perdamaian di luar persidangan yang Ibu dan Bapak diskusikan? Apa kepada Ibu? Tidak, Bu. Kepada Bapak? Ibu, apakah tidak bisa dipikirkan kembali untuk mencabut pembatalan pernikahan? Karena kan kalau dilihat pernikahan Ibu juga sudah cukup lama itu dengan Bapak. Tidak bisa lagi, Bu. Baik, karena itu jawaban dari Ibu. Selanjutnya, agenda sidang hari ini adalah pembuktian. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Apakah hari ini saudara sudah menyiapkan alat bukti yang akan diajukan kepada majelis? Sudah, Bu. Dipersilakan untuk melihatkan alat bukti ya. Boleh dibawa, ditinggalkan. Silakan kembali, Bu. Selain dari fotokopi ini, selain dari surat-surat ini, apakah Ibu mau mengajukan alat bukti lainnya? Iya, Ibu. Saya sudah membawa 2 saksi. Silakan diperlihatkan identitas para saksinya, Bu, ke depan. Ya. Panitera, panggil para saksi. Dipanggil masuk saksi pihak pemohon perkara nomor 3 garing PDTG garing 2025 garing PA Sijunjung memasuki ruang sidang. Ibu Siti Rama binti Retno. Ya, Bu. Apa hubungan Ibu dengan pemohon? Saya tetangganya, Bu. Ibu Aisyah Wijaya Bintono. Saya, Bu. Apa hubungan Ibu dengan pemohon? Tetangganya, Bu. Baik, kepada ibu-ibu, sebelum majelis hakim mendengarkan kesaksian Ibu, ibu-ibu harus disumpah terlebih dahulu. Apakah Ibu mau disumpah? Kepada para saksi, silakan untuk berdiri. Ikuti kata-kata saya dengan suara yang jelas ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya.
Baik, silakan duduk kembali, Ibu. Baik, kita akan memulai dari saksi Rani binti Budi. Kepada Ibu yang satu lagi dimohon keluar terlebih dahulu ya. Ibu Siti Rahma binti Retno. Umur 30 tahun, agama Islam, Bu. Pendidikan SMP, kerja sekarang rumah tangga. Bertempat tinggal di Jorong Kota Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Ibu kan tadi sudah menjelaskan Ibu tetangga dengan pemohon dan termohon, atau pemohon saja? Keduanya. Tetangga itu berapa jauh jarak rumah Ibu dengan pemohon dan termohon? 10 meter. Sejak kapan Ibu bertetangga dengan pemohon dan termohon? Saya sudah bertetangga dengan pemohon dan termohon ini selama 7 tahun yang mulia sejak pemohon ini menikah dengan Bapak Ahmad Fauzan. Apakah Ibu tahu proses pernikahan pemohon dengan termohon? Bagaimana sikap pemohon waktu itu? Dulu pemohon ini sering bercerita kepada saya yang mulia bahwa pernikahan yang dia lakukan itu adalah dilakukan dengan paksaan orang tua yang mulia pada saat Ibu Diana ini berusia 18 tahun yang mulia, dan pemohon tidak rela dan sering menangis sebelum akad nikah itu yang mulia. Ibu tahu enggak keadaan rumah tangga pemohon dan termohon? Tahu yang mulia. Apa yang Ibu ketahui? Antara Ibu Diana dan Bapak Fauzan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar awal pernikahannya yang mulia, dan itu sudah tidak rukun lagi yang mulia. Apa Ibu tahu apa penyebab dari perselisihan tersebut? Saya tahu yang mulia, pemohon tidak bahagia dengan pernikahannya dengan Bapak Fauzan ini yang mulia, dikarenakan mereka ini menikah karena pemohon dipaksa oleh kedua orang tuanya yang mulia, dan sekitar tanggal 9 September 2025 pemohon baru mengetahui bahwa termohon memiliki istri lain. Baik, terima kasih Bu. Apakah pemohon ada yang ingin ditanyakan kepada saksi yang belum disampaikan oleh saksi melalui majelis hakim? Tidak, Ibu. Termohon ada yang ingin ditanyakan kepada saksi melalui majelis hakim? Baik, karena keterangan Ibu sudah kami catat, Ibu boleh keluar ya. Dipanggil saksi selanjutnya. Dipanggil saksi kedua dari pemohon untuk memasuki ruang sidang. Ibu Rani binti Budi. Umur 28 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir SD, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jurong Padang Lawe, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Iya, Bu. Apa hubungan Ibu dengan pemohon? Saya bertetangga dengan pemohon, Bu. Berapa jarak rumah Ibu dengan pemohon jika bertetangga itu? Kisaran 100 meter, Bu. Ibu ini kenal dengan termohon enggak? Kenal. Sejak kapan Ibu bertetangga dengan pemohon dan termohon ini? Sejak 2 tahun yang lalu, Bu. Ibu tahu enggak hubungan pemohon sama termohon? Mereka ini suami istri, Bu. Ibu tahu enggak sejak kapan pemohon dan termohon ini nikah? Sejak tahun 2018, Bu. Setelah menikah, pemohon dan termohon ini hidup di mana, Bu? Di rumah pemohon, Bu. Apakah dari perkawinan pemohon sama termohon ini ada anak, Bu? Tidak, Bu. Apakah Ibu tahu apakah hubungan antara pemohon dan termohon ini masih rukun atau bagaimana? Tahu saya sekarang dia nggak rukun, Bu. Ibu tahu enggak mereka ini masih satu rumah atau enggak? Sekarang enggak, Bu. Ibu tahu enggak kenapa mereka ini sampai bisa pisah rumah? Setahu saya
si pemohon ini menikah dengan termohon karena terpaksa, Bu. Bu, dari termohon dengan pemohon saat ada perselisihan atau cekcok itu adu mulut saja atau ada seperti kekerasan atau bagaimana? Cekcok aja, Bu. Adu mulut saja. Ya, adu mulut. Tidak ada Nggak ada melakukan kekerasan. kekerasan. Baik, dari Ibu pemohon apakah ada yang ditanyakan kepada saksi melalui majelis hakim? Tidak, Bu. Kepada Bapak termohon, apakah ada yang mau ditanyakan kepada saksi melalui majelis hakim? Baik, Ibu terima kasih. Ibu, keterangan Ibu sudah kami catat dan Ibu boleh meninggalkan ruang sidang. Oke. Ibu pemohon, apakah Ibu mau mengajukan alat bukti lain selain alat bukti surat dan saksi tadi? Cukup itu saja yang mulia. Bapak termohon, Bapak kan juga memiliki hak untuk mengajukan alat bukti berupa alat berkas ataupun saksi. Bapak mau diberikan waktu oleh majelis atau sudah membawa alat bukti hari ini? Yang mulia, saya membawa 2 orang. Baik. Mana identitas saksi Bapak? Tolong diberikan kepada majelis hakim. Tetangga ya. Ya, silakan duduk Pak. Ini 2 orang saksi ini hubungannya dengan Bapak apa? Tetangga yang mulia. Ini tidak apa. Dipanggil masuk satu saksi dari termohon nomor perkara 3 garing PDTG garing 2025 garing PA Sijunjung untuk memasuki ruang sidang. Ibu namanya Aisyah Wijaya Bintono. Ya, Bu. Apa hubungan Ibu dengan pemohon sama termohon? Angga, Bu. Bapak namanya Budi Santoso bin Ahmad. Ya, betul, Bu. Apa hubungan pemohon dengan termohon dengan Bapak? Tanggal. Bapak sama Ibu tahu enggak kenapa dihadirkan pada persidangan kali ini? Tahu sebagai saksi. Karena kan kalau saksi itu harus disumpah terlebih dahulu agar kesaksiannya bisa disahkan dan dipercaya oleh majelis hakim. Bapak sama Ibu mau disumpah atau enggak? Silakan dulu. Baik, kepada para saksi, silakan untuk berdiri. Ikuti kata-kata saya dengan suara yang jelas ya Pak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan pada saksi untuk duduk kembali. Baik, yang saya minta keterangannya terlebih dahulu yaitu Bu Aisyah. Jadi untuk Pak Budi untuk diam ya, karena yang saya minta keterangan hanya Bu Aisyah, dan para termohon dan pemohon juga jangan ada yang berbicara selain majelis. Baik, untuk Bu Aisyah kenal dengan termohon dan pemohon? Dua-duanya, Bu? Dari kapan Ibu mengenal pemohon dan termohon? Sejak tahun 2018. Ibu tahu hubungan dari pemohon dan termohon? Tahu, Ibu. Hubungannya apa, Bu? Mereka suami istri. Apa Ibu tahu kapan pemohon dan termohon ini menikah? Untuk tanggalnya saya nggak ingat lagi, Bu, tapi tahunnya saya tahu 2018.
Apa Ibu tahu tempat tinggal dari pemohon dan termohon setelah menikah? Tahu Bu, Di mana, Bu? rumah pemohon. Di rumah pemohon itu di mana? Di di Nagari Muaro Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Berarti jarak rumahnya itu dekat dengan rumah Ibu. Dekat Bu. Berapa meter kira-kira, Bu? 100 meter. Selama di dalam pernikahan, apa ada anak dari pemohon dan termohon? Tidak Bu. Ibu, apa Ibu tahu pemohon dan termohon itu ada permasalahan di dalam rumah tangganya? Tidak Bu. Ibu tidak tahu? Berarti Ibu tidak tahu kalau misalkan pemohon dan termohon itu ada cekcok atau bertengkar? Saya tahu Bu, tapi Jangan bertanya ya Bu. Bukan dari sumpah. Ya. Jadi Ibu tahu apa enggak? Kalau emang enggak tahu, Ibu boleh jawab tidak tahu. tahu Bu. Kenapa? Karena pemohon selalu menuduh termohon Bu. Menuduh apa? Menuduh apa, Bu? Ibu Afridiana ini sering menuduh Pak Fauzan selingkuh Bu. Ibu tahu sendiri atau diceritakan? Diceritakan oleh Pak Fauzan Bu. Kapan pertama kali Ibu diceritakan kalau misalkan pemohon itu menuduh termohon? Sejak 1 tahun yang lalu. Apa ada Bu pemohon dan termohon itu dirukunkan oleh pihak keluarga, dibujuk oleh keluarga? Pernah Bu. Berapa kali Bu? Pernah 1 kali pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tidak mau hidup bersama lagi dengan termohon. Kira-kira Ibu jadi orang yang bisa untuk merukunkan pemohon dan termohon. Kira-kira Ibu mau nggak merukunkan pemohon dan termohon? Tidak Bu, saya tidak sanggup. Sebelumnya Bu, apa pekerjaan termohon? Wira swasta Bu. Baik, kepada pemohon ada yang mau ditanyakan kepada saksi melalui majelis hakim enggak? Cukup yang mudah. Kepada termohon ada yang mau ditanyakan kepada kepada saksi melalui majelis hakim yang belum disampaikan oleh saksi. Baik. Baik, untuk selanjutnya Pak Budi. Ya, Bu. Oke. Pak Budi, Bapak kenal sama pemohon dan termohon, Pak? Tahu. Dua-duanya, Pak. Tahu. Apa hubungan dari pemohon dan termohon, Pak? Suami istri. Bapak bertetangga dengan pemohon dan termohon berapa meter, Pak, kira-kira? Kalau itu belum tahu. Sudah tahu. Kisaran 200 meter lah, Bu. Sejak kapan pemohon dan termohon menikah? Bapak tahu? Dan 2018 loh. Apa Bapak tahu pemohon dan termohon itu selama menikah itu harmonis atau ada cekcok? Tidak tahu. Tidak tahu.
sekarang ini pemohon dan termohon masih satu rumah, Pak? Bapak tahu? Tahu. Tidak. Bapak ada tahu selama berumah tangga pemohon dan termohon itu ada permasalahan atau dari termohon itu ada perselisihan? So, untuk perselisihan itu mungkin kalau untuk perselisihan itu saya tidak pernah lihat secara langsung. Dengan cerita? Cuman kadang dengar cerita itu ada Dengan cerita dari siapa? dari Pak Fauzan. Apa yang diceritakan Pak Fauzan? Itu bukan oleh istrinya itu ingin pembatalan perkawinan. Baik Pak, apa pihak keluarga pernah mendamaikan dua pihak ini? Lalu Berapa kali? 2 kali kalau nggak salah. 2 kali. Ya, Apa Bapak sebagai saksi bersedia mendamaikan pemohon dan termohon? nggak sanggup begitu. Baik, kepada pemohon ada yang mau ditanyakan kepada saksi melalui majelis hakim? Cukup yang mulia. Kepada termohon, apakah ada yang mau ditanyakan kepada saksi melalui majelis hakim? Karena pemeriksaan saksi setelah selesai, Bapak dan Ibu boleh keluar. Apakah Bapak ingin mengajukan alat bukti lain atau bagaimana? Cukup dengan dua saksi itu? Baik, karena tahap pembuktian telah selesai, kita lanjut kepada tahap kesimpulan. Bagaimana kesimpulan dari Ibu? Apakah lanjut dengan gugatan Ibu atau bagaimana? Saya tetap dengan gugatan saya yang mulia. Kepada Bapak, bagaimana? Baik, karena sudah sampai pada kesimpulan, yang dinyatakan skor untuk musyawarah majelis hakim dan memerintahkan pemohon dan termohon untuk keluar ke ruangan sidang. Sidang dinyatakan diskor. Silakan meninggalkan ruangan sidang, Bapak Ibu. Baik yang mulia. Skor sidang dinyatakan dicabut. Kepada Ibu pemohon dan juga Bapak termohon, yang mana kami sudah memusyawarahkan dan memutuskan untuk menyusun putusan, maka sidang ditunda dan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 24 November 2025 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1447 Hijriah pukul 9 waktu Indonesia Barat, tepat di ruang sidang utama Zainuddin Yahya Pengadilan Agama Sijunjung untuk agenda pembacaan putusan, yang mana putusan diunggah oleh Ketua Majelis di dalam sistem informasi pengadilan pada hari, tanggal, dan waktu dan tempat yang telah ditetapkan di atas. Apakah ada pertanyaan dari Ibu pemohon? Izin yang mulia, jadi sidangnya di mana yang mulia? Sidangnya nanti di ruangan sidang, Ibu. Apakah ada pertanyaan dari Bapak termohon? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, sidang dinyatakan ditunda. Silakan meninggalkan ruangan sidang dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Dan pada hari ini selesai dan ditutup. Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin
Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai persidangan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pada tanggal 25 November 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka umum. Dipanggil para pihak berperkara. Dipanggil masuk para pihak berperkara. Afridiana binti Syahril melawan Ahmad Fauzan bin Samsir untuk masuk ke dalam ruang sidang. Baik, Ibu mohon sehat. Sehat yang mulia. Sehat yang mulia. Bagaimana Bu, sampai kita pada sidang pada hari ini, apakah ada dari Bapak dan Ibu melakukan perdamaian atau mungkin sudah ngobrol atau Tidak ada yang mulia. apakah memang sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki atau mungkin pelan-pelan untuk dicoba? Tidak yang mulia. Saya tidak sanggup lagi yang mulia. Pak, bagaimana? Kalau istri saya sudah bersikeras seperti itu, ya. Baik, Bapak dan Ibu, sidang pada hari ini adalah jadwalnya yaitu sidang lanjutan. Saya harap Bapak dan Ibu bisa mendengarkan ini dengan baik dan bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sijunjung memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan pernikahan antara Afridiana binti Syahril melawan Ahmad Fauzan bin Samsiar. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan pemohon Afridiana binti Syahril. Yang kedua, menyatakan membatalkan perkawinan antara pemohon Afridiana binti Syahril dengan termohon Ahmad Fauzan bin Samsiar yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2018 sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Nikah nomor 0285/21/X1/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. 3. Memerintahkan pemohon untuk mencoret Akta Nikah nomor 0285/21/11/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung karena akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat. Baik, Bapak dan Ibu, putusan sudah dibacakan. Jika ada yang tidak merasa puas, bisa mengajukan banding setelah 14 hari setelah. Untuk pemohon untuk maju ke depan. Baik, Bu. Di bawah, Bu? Iya, di bawah. Nanti. Baik, Bapak, Ibu, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin, Bu. Berarti ini pernikahan saya sudah batal ya, Bu? Ya. Baik, ada lagi? Yang mulia. Baik, untuk sidang pada hari ini pada tanggal 25 November 2025 nomor perkara 3/PDTG/2025/PA Sijunjung dinyatakan